Kabut tebal menyelimuti tembok besar Cina saat langkah kecil bergema di atas batu kuno. Di kejauhan, angin menderu seperti bisikan bahaya. Miko, si kucing loreng, berhenti mendadak. Matanya membesar. Di depan mereka, jalan di tembok itu terputus. "Lilo, kita tidak bisa kembali," bisiknya pelan, sementara langit mulai menggelap. Miko dan Lilo datang bukan untuk mencari bahaya. Mereka hanya ingin melihat keajaiban dunia dari tempat tertinggi. Tempat legenda berkata bahwa persahabatan akan diuji. Namun langkah polos mereka berubah menjadi petualangan yang tak pernah mereka bayangkan. Lilo menggenggam kain kecil di lehernya, menelan ludah. "Aku takut, Miko, tapi aku percaya padamu." Angin bertiup semakin kencang. Sebuah batu runtuh. Bruk! Lilo terpeleset. Tubuh kecilnya nyaris jatuh ke jurang tak berujung. Tanpa berpikir, Miko melompat, mencengkeram telinga Lilo dengan cakarnya. Cakarnya berdarah, tapi ia tak melepaskan. "Pegang aku tidak akan pergi!" teriak Miko. Waktu seakan berhenti. Hanya napas terengas dan detak jantung yang terdengar. Dengan sisa tenaga, mereka berhasil kembali ke jalan batu. Lilo menangis, memeluk Miko erat. "Terima kasih, kau sahabatku." Miko tersenyum lelah. "Sahabat tidak pernah meninggalkan." Saat matahari terbit sempurna, tembok besar Cina membentang seperti naga emas di antara pegunungan. Rasa takut berubah menjadi kagum. Di tempat setua sejarah ini, Miko dan Lilo menemukan sesuatu yang lebih berharga dari petualangan. Ikatan yang tak tergoyahkan. Miko dan Lilo berjalan jauh menelusuri betapa panjangnya tembok besar Cina. Mereka berjalan sambil bercanda dan juga sambil bercerita tentang masalah hidup yang mereka alami akhir-akhir ini. Miko bertanya kepada Lilo, "Lilo, apakah kamu senang berada di tembok besar Cina ini?" Lalu Lilo menjawab, "Tentu saja, saya sangat senang sekali, Miko, bisa berada di tembok besar Cina saat ini. Ayo, sekarang kita pergi ke sana yuk." Lalu mereka beranjak pergi menyusuri dan mengamati seluruh sudut dari tembok besar Cina itu sendiri. Mereka terkagum-kagum melihat betapa indah dan megahnya tembok besar Cina. Sedang bercanda ria, Tembok besar Cina ini total panjangnya sekitar 21.196 km, membentang melintasi 15 provinsi di Tiongkok Utara. Siap untuk Jadi bisa menyerang kita mereka lihat berdua. betapa Lilo besar dan Miko. panjangnya tembok besar Kedua Cina ini. sahabat itu kaget seketika saat mengetahui keberadaan sang naga raksasa tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Sang naga raksasa siap untuk menyemburkan api panas ke arah Lilo dan Miko. Lalu, Lilo dan Miko berlari sekencang-kencangnya saat sang naga raksasa itu menyemburkan api panas ke arah mereka berdua. Dengan sisa kekuatan yang dimiliki, mereka berlari sekencang-kencangnya untuk menyelamatkan diri dari semburan api sang naga raksasa itu. Raksasa itu mengejar kita terus. Kalau sampai semburan api naga raksasa itu mengenai tubuh kita, tamatlah kita. Iya, Lilo. Aku juga bingung bagaimana caranya agar kita bisa mengalahkan sang naga raksasa itu. Naga raksasa sangatlah kuat untuk kita lawan. Terlebih lagi, dia memiliki semburan api yang sangat dahsyat. Tapi kamu tenang saja, Lilo. Kita harus berlari sekencang-kencangnya untuk menyelamatkan diri dari semburan api sang naga raksasa itu. Sembari aku berpikir bagaimana caranya bisa mengalahkannya. Kamu tenang saja ya. Percayalah kepadaku, Lilo. Aku akan siap siaga untuk melindungi kamu. Mereka berdua terus berlari sekencang-kencangnya untuk menghindari semburan api sang naga raksasa itu. Kalau saja semburan api dari sang naga raksasa itu mengenai tubuh Miko dan Lilo, mereka bisa saja kehilangan nyawa untuk selama-lamanya. Karena semburan api sang naga raksasa itu sangatlah dahsyat, sehingga mampu membakar benda apapun yang ada di dekatnya. Dan akhirnya, Miko dan Lilo berhasil mendapatkan ide untuk mengalahkan sang naga raksasa itu. Miko berteriak kepada Lilo kalau dirinya sudah menemukan kekuatan yang mampu mengalahkan sang naga raksasa.
Oke, Miko. Akan aku keluarkan kekuatan air yang aku miliki sekarang. Kekuatan air. Rasakan ini. Kekuatan semburan api dari sang naga raksasa itu mulai melemah karena diguyur oleh kekuatan air dari Miko dan Lilo. Sang naga raksasa jatuh ke tanah dan tubuhnya mulai ambruk. Kini, sang naga raksasa mulai tak berdaya. Tolong aku mengaku kalah. Tolong. Akhirnya, Miko dan Lilo berhasil mengalahkan sang naga raksasa yang sangat ganas itu. Perlahan semburan api yang keluar dari mulut sang naga raksasa itu mulai padam oleh kekuatan air dari Miko dan Lilo. Akhirnya sang naga raksasa mengakui kekalahannya dan berjanji tidak akan pernah mengganggu kehidupan Miko dan Lilo lagi untuk selama-lamanya. Miko dan Lilo kini bisa bernafas lega Dan cerita karena dengan persahabatan kekuatan dari air Miko yang dan mereka Lilo pun miliki berakhir. mampu mengalahkan sang Sekian naga raksasa dan yang terima sangat kasih. ganas itu.